Ya, teman-teman, ya, baik teman-teman. Kita fokus ya langsung ke pembelajaran. Pekan lalu kita sudah belajar apa teman-teman? Kalau dibilangin nggak ada. Teman-teman, pekan lalu kita belajar apa? Lupa, Pak. Ah, lupa. Lupa, ya Allah. Kenapa? Farah video nyalakan, Dava, Evalia, Zakia. Belajar bahasa Arab. Baca bahasa Arab, iya baca bahasa Arab, betul. Ini udah nggak semangat nih. Ya, pagi-pagi harus semangat dong biar apa namanya pikiran kita terbuka ya. Bukan tidak semangat, harus semangat gitu ya. Belajar tentang apa? Bahasa Arabnya tentang apa? Bahasa Arab tentang apa? Gak ada satupun yang tahu. Yang Boleh ini lihat buku, Pak? Lul Amar, Pak. Fil amal, iya. Oke. Oke, tolong semuanya dong videonya dinyalain. Fadit nggak mau kayak gini ah. Ayo, silakan Zakia, Alia, Aska, Dava, Najwa, Falas. Udah suaranya sepi, videonya dimatikan. Nggak suka Fadit kayak gini. Ayo, nyalakan semua. Ya, udah sepi, nggak ada videonya dimatikan. Jadi seperti buka pembelajaran namanya ya, kok kayak gini. Ya, jadi bukan seperti lagi belajar, tapi lagi dengerin seminar ya. Oke, yuk, silakan. Dava, Falas, Najwa, Adila. Oke, teman-teman apa? Sudah tinggal. Kenapa? Kenapa? Kita belajar tentang apa? Nggak dimulai-mulai nih kalau kayak gini. Bapak kemarin. Ya, pekan lalu. Fil Amar. Lul Amar, Pak. Fi'il amal. Fi'il amal itu apa? Fil Amar. Fi'il amal itu apa? Bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja. Kata kerjanya, kata kerja apa? Yang digunakan untuk pemerintah. Yang dilakukan dengan perintah. Yang jawab cuma satu orang aja nih. Yang lain udah kemana? Tadi jawab, tapi bingung. Ya, kata kerja perintah ya. Contohnya apa? Coba Fatihah, kasih contoh. Ya, Kata Fatihah, kerjanya tuh apa? kata kerja fi'il amal. Kasih contoh. Berarti belum paham. Nanti Nadi Fazeta, kasih contoh. Ya, Pak. Ikro darsaka. Ikro, ya ikonya aja udah iko ya. Baik deh, udah nggak ngawang-ngawang kita langsung aja ke ini materinya. Informasi kita pertemuan ya tinggal hari ini sama pekan depan. Tapi pekan depannya hari Kamisnya cek. Oke, sinyalnya bagus ya. Pekan depan hari Rabunya ya. Hari Rabunya tetap masuk, tapi hari Kamisnya kita ulangan. Kami sampai Minggu, kami sampai Ahad ya ulangan ya. Itu jadi ulangan bab terakhir, bab tentang fiil amal ya. Bab tentang ta'alum al-lughah al-arabiyah. Ya, itu informasinya.
Selanjutnya ya, jadi pekan depan kita review tanya jawab ya, nanti akan Pak Adit jelaskan lagi ya. Ya, Pak Adit, teman-teman diminta untuk aktif ya. Jadi kalau misalnya nggak paham, nanya, jangan diem aja ya. Pak Adit jadi nggak tahu kamu ini paham atau enggak gitu. Tanya sebanyak-banyaknya, justru ini adalah momen kalian tanya. Nggak bakal disalahin kok, nggak bakal diomelin gitu kalau nanya apa gitu. Tapi nanyanya yang berhubungan dengan pelajaran ini gitu. Ya, oke. Cek, 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 cek. Iya, Bapak. Ya, ini internetnya lagi ini. Pak. Ya. Ya. Soalnya kalau kalian nggak dibawelin tuh ya, kalau kalian nggak dibawelin ya, yang ada cuma diem aja ya. Pak Haditnya dicuekin aja ya. Nah, kayak gitu, jangan kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita mengulas sebentar. Ya, belajar bahasa Arab. Nih, teman-teman, kita materinya adalah fi'il amal atau judulnya kan Ta'allum al-Lughah al-Arabiyyah ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, gitu dong. Zakia jadi ini nih apa? eh Siswi terbaik yang menjawab. Ntar Bapak bilang gitu lagi kalau misalnya nggak dijawab. Oh iya betul. Terima kasih. Nah, ini fokusnya. Fokusnya ada 3 kan ya kemarin. Kosakatanya. Kosakatanya nanti kita sepakati aja deh karena Pak Harit merasa terlalu banyak dan ada ternyata fil amal itu ya polanya memang banyak ya, punya pola ya dalam bahasa Arab itu dia punya pola-pola rumus-rumusnya ya. Nggak mungkin Pak Harit jelasin di kelas 6. Enggak. Kalau anak SMP baru dijelasin. Karena memang targetan kalian hanya pertama mengenal fiil amal, itu yang pertama ya targetannya. Yang kedua, teman-teman diminta untuk bisa mengubah fiil mudhari ke fiil amal ya. Tapi yang masih 3 huruf aja. Nanti Pak dijelasin deh. Kok 3 huruf, 4 huruf apa sih Pak? Nanti ya. Ih, kakak lagi ini. Oke. Ntar kakak kan dimatiin. Ya, jadi gitu. Nah, nanti ada juga perubahan dan yang ketiga targetnya adalah perubahan masing-masing domil ya, nanti masing-masing domil. Lanjut ya biar cepat ya. Jadi biar ini. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas. Kata kerja itu ada terbagi di atas apa teman-teman, ada berapa? 3, Tiga, Pak. Pak. Ada 3. Ada kata mudhari, amal, madi. Ya, madi yang sudah lampau. Nah, semester 2 nanti kita belajar ya. Kata kerja mudhari ya, yang kemarin 2 bab ya. A'maluna fil madosa sama a'maluna fil bait itu kata kerja mudhari ya. Nah, sekarang Iya, Pak. kita belajar kata kerja amal. Kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah. Iya, Pak. Nah, kata-kata perintah ini yang tadi udah dijelasin ya. Insya Allah nanti bisa dibaca sendiri. Kalau yang kayak gini bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang perubahan-perubahan harus butuh guru teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak paham, ya susah belajar sendiri. Kecuali kalian mahasiswa, kecuali anak SMA masih bisa belajar sendiri ya. Aduh, apakah lewat? Lewat ya? Oh enggak. Ya ini teman-teman, ini contoh dari kalimat fi'il mudhari ya. Usolli,
tusolli, ya. Yusolli, yusolluna, ya, dan lain-lain ya. Coba Pak Adit mau lihat yang kalimat yang pertama, ya, yang usolli zuhur. Mana yang fi'il mudhari'nya? Mana yang termasuk fi'il mudhari'nya? Yang ini. Yang kalimat Yang usolli, Pak. yang usolli. Kalau yang kedua, Ahmadu yaktubu risalata fi baitihi. Yaktubu, Yaktubu, ya. Pak. Yang ketiga, akilatu taqra'u kitabal lughatil arabiyyati fi yaumi sabati. Taqra'u, Pak. Taqra'u, ya. Ya, Bu. Oke. Pak Hadid, Oh iya, saya boleh izin ke toilet nggak, Pak? boleh silakan. Yang mau izin toilet silakan sekarang. Enggak satu-satu, silakan langsung. 3 menit aja ya, tidak lama-lama. Oke, nah ini fi'il amal. Ya, teman-teman. Kalau nanti Pak Hadid nampilin fi'il amal yang lebih dari 3 huruf, ya, yang lebih dari 3 huruf, maka itu hanya segala informasi aja, nggak akan keluar di ujian, di ulangan. Yang keluar di ulangan hanya di yang 2 huruf aja. Apa sih Pak? 2 huruf aja, 3 huruf aja. Kasih contoh lagi. Pak Adit stop screen dulu. Pak Adit buka dulu yang a'maluna fil madrasah. Ya. Kita lihat teman-teman, cara membedakan 3 huruf sama banyak huruf. Ya. Ini teman-teman, yadkhulu. Yadkhulu ini, ya, yang seperti Pak Adit udah pernah kasih tahu, pernah infokan, ya, bahwasanya ini adalah 3 huruf. Hurufnya apa saja pertama-tama teman-teman? Huruf pertama apa? Yang dal, Pak. Dal, betul. Cakep. Yang kedua? Kho. Yang ketiga? Lam. Lam. Jadi ya ini adalah tambahan. Ya. Huruf bukan huruf tambahan sih. Ya ini huruf tambahan untuk membentuk fi'il mudhari. Sebenarnya nanti kalau fi'il madi nanti dia bentuknya dakhola saja. Ya, dakhola yadkhulu. Ya, nanti itu fi'il madi. Ya, fi'il madinya nanti dakhola. Oh, jadi setiap fi'il mudhari itu depannya selalu ya, Pak. Ana, kalau domil ana gimana? Kalau domil ana, domil nahnu, apakah jadi yadkhulu juga? Jadi adkhulu. Depannya hamzah. Nah, jadi nggak selalu ya. Bisa berubah-berubah, bisa tadkhulu. Nah, paham sampai sini? Nampak. Kalau nahnu, nadkhulu. Tapi kita lagi nggak belajar ini, Pak Adit cuma mau menjelaskan bahwa teman-teman bisa membedakan 3 huruf sama nanti sampai 6 huruf. Bahkan ada bahasa Arab itu 8 huruf, 10 huruf apa 8 huruf gitu. Ya. Jadi ada bahasa Arab itu tapi jarang kata yang membentuk 8 huruf, jarang. Ya. Contoh, istaiqodho. Tuh, istaiqodho ada berapa huruf tuh? Hamzah, ya, sin, ta, ya, ko, do, 6. Tuh, istaiqodho. Ya, staiqidu. Itu artinya bangun tidur. Kan udah pernah dijelasin, udah pernah di ini belum? Gak ada ya? Di sini gak ada. Nggak ada, Ya. Pak. Ya, coba. Yakruju berapa huruf? Yakruju 3, Pak. Ya. Kamu sama-sama dong, jangan hanya satu orang aja. Ya. Yalkabu.
3 juga, Pak. 3. Ya. Ya'lamu. 3, Pak. Ya. Yata'alamu. 4. 4. Ya. Dia dari kata ta'allama, yata'alamu. Fi'il madinya ta'allama. Nggak usah di-save dulu, tapi sekedar informasi aja. Ya, intinya kalian bisa membedakan dulu. Nah, yaktubu, yaqra'u. Nah, ini yatlu. 2. Hah? 2. 2, yakin. 3. Apa 3. 3? Oh, Sama ya-nya itu ya. bukan. Ya-nya itu bukan ya beneran, tapi ya huruf. Nanti kalian belajar huruf ilah. Huruf ilah itu artinya huruf yang sakit. Ya. Dia sebenarnya dari kata talawa. Dari kata talawa. Tapi kenapa jadi ya? Dan nanti itu prosesnya. Ini 3 huruf. Lanjut. Yusa itu. 3. Sama itu 3, Pak. 3, yakin. Sama kayak tadi. Ini. Oh, 4 Satu. juga, Pak. Ya, 3 kan. Ya-nya itu huruf sakit. Ya-nya ini namanya ya ilah. Ya ilat. Ya, ya sakit. Nah, ini adalah alif. Alif itu huruf sakit. Huruf ilah. Ya, jadi aslinya kalau fi'il madinya sa'ada yusa'idu. Ya? Paham sampai sini? Ya, jadi ada Berarti huruf. ya itu huruf tambahan apa bukan, Pak? Kalau ya-nya nggak ada titiknya, itu berarti huruf tambahan, huruf sakit. Kalau ya yang ada titiknya, tapi kalau ada ya-nya di titiknya, berarti itu huruf beneran. Huruf bukan huruf tambahan. Ya. Oh, Tadi kan ya-nya nggak ada titiknya kan? iya, Pak. Ini namanya huruf sakit. Ya. Huruf ilah. Oke, kalau ini ada alif. Ya, alif. Dia harokatnya sebenarnya sukun. Tapi Pak Adi tidak tulis. Karena nanti membingungkan. Ya. Kalau ini berapa huruf? 3 ya. 3 huruf ya. Oke, udah itu tuh. Sama. Udah paham dulu kan? Nah, sekarang Pak Hadid mau masuk ke tadi mengingatkan kembali lagi proses perubahan dari fiil mudhari ke fiil amal. Teman-teman, ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Biasanya di fiil amal itu biasanya hanya di orang kedua. Pak Hadid orang kedua itu apa sih? Orang pertama itu apa? Orang ketiga itu apa? Oke. Pak Hadid belum buat ini ya. Nanti Pak Hadid buatin skemanya. Jadi biasanya ciri-ciri orang kedua itu biasanya ada ya. Manggil nama biasanya. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Akila. Bisa pakai ada yayanya. Ya. Kaifa haluk ya Ustadz Hadid. Nah, itu biasanya orang itu menggunakan orang ke orang kedua biasanya. Gitu. Nah, ini teman-teman. Udah dibaca belum? Udah dilihat belum? Sudah, Pak. Udah dilihat di rumah ya? Ya. Nah, teman-teman. Fi'il amal itu kemarinnya Pak Adit bilang ini 3 huruf ya, karena kita akan belajarnya 3 huruf ya. Lihat dari kata yajlisu ini yang Pak Adit lihat nih, yajlisu. Berapa huruf? Berapa huruf? 3. 3. Dari kata jalasa yajlisu. Cek 1 2 3. Oke. Iya, Bapak. Ya Pak Adit lagi cek itu maksudnya biar sinyalnya ini ya.
Lanjut. Yaktubu. Berapa huruf? Jawab cepat. 3. 3. Yakra'u. 3. 3. Oke. Nah, sekarang masing-masing teman-teman. Kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa kita lihatnya. Maaf ya, soalnya kedengar ya. Maaf ya. Oke. Bahwa cek satu. Oke. Bahwa kita melihat huruf tengahnya dari fi'il mudhari ini. Ini kan fi'il mudhari semua nih. Yajlisu, yaktubu, yakra'u. Itu kan fi'il mudhari semua kan ya. Nah, maka kita Iya, lihat Pak. huruf tengahnya. Dilihat huruf tengahnya. Huruf tengahnya ya. Yajlisu, maka dia kasroh. Yajlisu, maka dia kasroh. Ya, yang ditandai warna merah nih. Ya. Iya, Pak. Yaktubu. Ya, dikasih doma. Ya. Kemudian yakra'u, dia dikasih fathah. Berarti ini kasroh, doma, fathah. Li dari li ya, li yajlisu, yajli. Yaktu ya. Yakro. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Ya udah, kalau dia kasroh, maka dia selalu depannya dikasih hamzah. Ya, hamzah. Salah, alif. Ya, alif. Alifnya kasroh, Pak. Hah? Alifnya garisnya kasroh. Alifnya dikasih kasroh. Kalau dia fi'il mudhari'nya apa nih namanya? Yang di Kasroh. tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kasroh. Gitu. Ya, kalau dia di tengah-tengahnya doma, maka depannya doma. Tapi kalau dia depannya itu fathah, maka bukan fathah alifnya. Bukan jadi akro'u, jadi akro, bukan jadi ikro. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya, tanyakan saja. Kalau nggak paham tanya. Jangan pura-pura paham, padahal nggak paham. Nggak suka Pak Berarti Hadid kalau misalkan huruf Kenapa? tengahnya mau kasroh atau enggak fathah, berarti kalau misalkan ke fi'lul amr depannya tetap kasroh, Pak. depannya tetap kasroh, iya. Kita coba. Lihat ciri-cirinya deh. Ciri-ciri dari fi'il amal. Tidak ada alif lam ya teman-teman ya. Kata kerja itu selalu tidak ada alif lamnya. Kata kerja selalu tidak ada alif lamnya. Ya. Kenapa, Bapak? Karena aturan mainnya kayak gitu. Kalau ada alif lamnya itu biasanya nama benda. Nama benda, nama apa lagi ya? Nama alam. Ya, asyams. Ada alif lamnya kan? Asyams, artinya matahari. Al-nujum, an-nujum. Ya kan? Ada alif lamnya. Tapi kalau kata kerja yaktubu, yaknusu, yanamu, yastaikidu, yakro'u. Ada gak alif lamnya? Nggak ada. Ya. Gitu. Jadi nggak ada alif lamnya. Depannya nggak ada alif lamnya. Tapi alif lam ya maksudnya. Alif lam bukan maksudnya di alif lam di belakang huruf, bukan di belakang kata, bukan. Tapi di depannya. Di depan, Pak. Di depannya. Jadi nggak ada alif lam, nggak ada alif lam. Jadi kalau ada suatu kalimat paragraf banyak nih. Nah. Kalau itu nggak ada, kalau ya kita langsung aja nih lihat nih kalimat yang tadi, kalimat yang di mudhari nih, yang di sini nih. Ayo dong. Udah ya. Nah, kita lihat Usolli ada alifnya nggak ada. Ahmad nggak ada alifnya Pak Hadid. Ya, nanti ada lagi, beda lagi. Ahmad itu nama orang. Nama orang biasanya nggak ada alif lamnya. Nama orang biasanya nggak ada alif lamnya. Itu nanti kita nggak usah pelajarin itu dulu. Ya, Akilah juga nggak ada alif lamnya kan. Ya. Ini Kitabah nggak ada alif lamnya Pak Hadid.
Kitabahnya karena nyambung sama Al-Lughah Al-Arabiyah, buku bahasa Arab gitu. Nah, makanya kata kerja Itu di sini kata ya. kata takla'u nggak ada alif lamnya. Ya benar, berarti ini kata takla'u nggak ada alif lamnya gitu. Dan biasanya posisi kata kerjanya itu ada di setelah kata pertama. Ya, setelah biasanya setelah kata pertama atau kalau enggak di urutan pertama kalau enggak kedua, biasanya gitu biasanya ya. Coba ada Ahmad yaktubu, tuh yang kedua kan. Usoli yang pertama, Akila yaktaqra'u yang kedua ya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau fi'il amr dia ciri-cirinya selanjutnya. Tadi nggak ada alif lam. Yang kedua, dia selalu diakhiri sukun kalau buat orang pertama. Selalu diakhiri sukun buat orang pertama. Sama. Ikro, uktub, ijlis, imsah, apa lagi? Istami'u, ya. Oke. Nah ini Pak, ini teman-teman. Pak Hadid. Ya. Coba yuk, isi yuk, coba. Kalau yaknusu, jadinya apa yaknusu? Yaknusu. Kemarin waktu itu ya. Menyapu. Kalau menyuruh jadi sapulah. Apa nih? Lupa pakai. Ya, gimana? Oke, kita tentuin aja dulu deh kata kerjanya yang mana aja ya. Coba teman-teman dibuka bukunya dulu. Halaman berapa, Pak? Yang pertama dari bab pertama dulu. Yang sudah pernah kita pelajari. Ditandai ya kata kerja yang akan keluar di bab ini. Waktu itu kayaknya terlalu banyak ya tadi ini. Kita sepakati ya. Kita sepakati. Yang keluar yang mana aja nih biar. 41, Pak. Halaman 2. Halaman 2 ya teman-teman disepakati. Kata kerjanya. Oke, Pak Hadi ditandai ya pakai pensil. Ditandai pakai pensil. Ya, Kata Pak. kerja yang akan keluar untuk diubah ke fi'il amr. Yanamu. Yanamu nggak usah. Ya, yanamu nggak usah. Taknusu itu aslinya yaknusu kan ya kalau gua. Taknusu ya dibuletin. Ya, Pak. Taknusu. Tuh, taknusu keluar. Taknusu. Ya tawaddu'u 40 nggak usah karena terlalu sulit. Ya tawaddu'u nggak usah karena terlalu sulit. Ya. Yusoli. Yusoli keluar gak nih? Keluar aja, Pak. Keluar aja yakin nih. Ya namu dulu deh kalau enggak ya namu. Ya namu fi'il amr tinggal 6. Betul. Ya namu fi'il amrnya 6. Tapi nanti teman-teman bingung kenapa bisa jadi 6. Gitu. Bukan aja deh ya namu deh, ya namu ya. Nih Padit sebutin ya. Ya namu 1. Kedua yang taknusu atau yaknusu 2. Ya. Yusoli. 3 ya yusoli. Tajlisu atau yajlisu 4. Yuzakiru nggak usah. Yusa itu juga nggak usah. Ya'malu. Ya'malu keluar ya. Ya'malu. Ya, Pak. Oke, buka bab kedua. Bab Halaman 13.
Halaman 13. Udah ada pertanyaan? Nah, ada ya. Tapi Pak. Yang akan di ini yadkhulu. Yadkhulu keluar, Pak. Yadkhulu keluar. Yakhruju. Ya. Yalkabu. Yalkabu. Udah? Ya, Pak. Ya. Halaman 14-nya. Ya ta'alamunya. Keluar gak ya? Gak usah. Yaktubu. Yakra'u. Alia mute Al. Udah? Ada yang ketinggalan? Enggak, Pak. Ya. Berarti yang makan itu enggak ya, Pak? Ya, apa? Tadi berapa? Udah nggak jadi. Oke, lanjut. Bab ketiga nggak ada. Bab keempat. Bab ketiga nggak ada ya, nggak ada hubungannya soalnya. Ada sih, tapi maksudnya terlalu jauh hubungannya. Bab keempat. Ya. Taftahu. Taftahu kan itu untuk Taftahu artinya apa, teman-teman? Membuka. Taftahu artinya membuka, ditulis. Taftahu itu artinya membuka. Itu untuk perempuan ya, kalau untuk laki-lakinya Yaftahu. Yaftahu. Cek. Salah Oh, pemelek ya? apa, Pak? Memasukkan. Ya. Enggak, Pak. Oh, enggak. Takhudu itu artinya mengambil. Pak, tahudu itu juga. Tahudu di sini ada ya? Ini ada. Tahudu dia ininya jadi ukhzu enggak ya? Enggak usah deh, tahudu enggak usah, tahudu enggak usah. Yakumu. Aku mau keluar, Pak. Wow. Tahudu masukin aja enggak apa-apa, tahudu keluar. Yamsahu keluar. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Udah berapa tuh? Tahmilu. Wow. Ta'alum. Oh, yahmilu artinya membawa. Yahmilu artinya membawa. Ya. Membawa di sini bukan membawa mengendarai ya, membawa motor bukan. Membawa di sini seperti mengangkat atau membawa buku, membawa Al-Qur'an gitu ya. Itu yahmilu. Ya. Kalau yakumu apa artinya? Yakumu artinya berdiri. Kalau yamsahu? Yamsahu menghapus. Menghapus, betul. Sudah ya, Pak? Baliknya udah. Ta'alumu mau gak? Ta'alumu? Itu artinya apa, Pak? Belajar. Ta'alumu. Ta'alumu dia dari kata ta'allama ya ta'alumu. Ya ta'al. Gak usah deh, ta'alumu gak usah. Dah?
Ya, itu yang kita tandai aja ya. Nah, teman-teman bisa dibantu bisa dibantu sama buku di halaman 41. Bapak nanti kayak gimana, Bapak? Ya, kayak gimana? Ntar. Oke, itu yang tadi kita catat, yang kita tandai, itu nanti dibuat teman-teman ubah dari fi'il mudhari ke fi'il amal ya. Itu buat tugas pekan depan. Tapi tadi bantuin dulu, sekarang Farid bantuin dulu nih. Tadi jelasin dulu caranya gimana. Oke. Teman-teman bisa dilihat dalam 41 juga ya. Nah, Farid bantuin juga nih. Kita lihat di halaman 40 dulu. Dah. Kok gini? Satu. Ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya domil. Baca nggak ada domil? Domil. Baca nggak di bukunya? Baca nggak di bukunya? Domil itu pada hakikatnya ada 14. Ada pada. Ya, domil itu hakikatnya ada 14. Ya, terbagi atas 3. Terbagi atas 3. Yang pertama, tadi Pak Hadi sudah jelaskan. Belum dijelasin ya. Belum dijelasin. Yang pertama itu ada orang pertama. Ya, ada orang pertama. Ada orang kedua. Ada orang ketiga. Ya. Kira-kira teman-teman belum paham pasti ini. Karena aduh, kok nggak mau kehapus ya? Pak Hadid. Ya. Maaf Siapa? Pak, saya mau nanya Pak. Jarosun itu artinya apa ya Pak? Lonceng. Lonceng. Oh, makasih. Jarosun. Ya. Nah, teman-teman, ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Orang pertama itu dia biasanya yang jadi pemeran utama. Pemeran utama biasanya apa kalau di dalam bahasa Indonesia? Orang pertama, saya, kami, ya kan? Saya dan kami. Apa tuh di bahasa Arabnya saya dan kami? Ana dan nahnu. Ini orang pertama. Oke. Orang kedua. Orang kedua biasanya adalah yang kita tunjuk. Yang lawan bicara kita. Lawan bicara kita orang kedua. Kamu. Hah? Kamu. Aku. Kamu, ayah kamu. Kamu. Nah, kamu kalau dalam bahasa Arab itu mengenal 3 hal. Tunggal, berdua atau musanna. Yang ketiga jamak, lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Misalkan Pak Hadi tadi di kelas ketemu sama Sarah, Nadifa, sama Faras. Ya, Sarah sama Nadifa. Berarti dia bukan menggunakan anta, bukan menggunakan kamu. Bukan menggunakan kamu, tapi menggunakan
kalian. Jadi menggunakan kalian. Karena di situ ada laki-laki, pokoknya kalau lebih dari 2, ternyata di situ ada laki-laki 1 orang aja, kan Falah sendiri ya. Salah sama Nadifa perempuan kan ya, berdua. 2 perempuan, 1 laki-laki. Maka itu tetap disebut antum. Kita dijelasin. Oke. Nah, sekarang di sini ada apa saja orang kedua? Ada anta. Semester 2 nanti diminta ngapalin domil ya. Di semester 2 nanti diminta ngapalin domil. Ana, huwa, hiya, ya, huwa, hiya, huma, ya, hum, hunna, anta, anti, antuma, antum, antunna. Tadi suruh dihafalin ya semester 2. Ya. Ada anta. Orang kedua ada anti. Nih, anta, anti apa teman-teman? Anta kamu untuk laki-laki. Kalau anti? Kamu untuk perempuan. Kamu untuk perempuan. Kok T-nya gini jadinya? Anta, anti. Terus ada apa aja? Antuma. Antuma kalian berdua. Antuma. Antuma. Ya. Antuma tuh ada antumanya bisa dua-duanya perempuan. Antuma satunya lagi bisa dua-duanya laki-laki. Apa Ini ada dijawab? bedanya, Pak. Ada bedanya. Akil sama Zakia berdua itu beda. Walaupun pola perubahannya sama. Nanti deh Pak jelasin dulu. Ini jelasin dulu. Emang ini sebenarnya harus 3 kali pertemuan nih, makanya pekan depan kita masih bertemu lagi ya. Tapi besoknya langsung ulangan hari Kamisnya. Gitu. Nah, ada anta, ada anti, ada antuma, ada antuma. 2 lagi. Antum. Kan antumanya 2, Pak. Iya kan tadi dibilangin. Antuma itu berdua kan? Bisa berduanya misalkan Salah lagi sama Zakia nih berdua. Atau siapa sih Syauki sama Adila berdua gitu kan. Berdua. Nah kayak gitu misalkan kayak gitu. Itu namanya antuma. Ya. Ada antum misalkan ada Adila, ada Ali, sama ada Faras, bertiga kan. Nah, atau satu kelas laki-laki semua mengumpul di dalam satu kelas. Yang perempuannya lagi di luar kelas semua. Nah itu antum. Adit ngomong langsung, ya antum. Ya kalian semua. Gitu. Tapi kalau di dalam satu kelas, ya ada laki-laki semua. Terus ada 2 perempuan. Sama Zakia di dalam kelas juga. Pak Adit nyebutnya juga tetap antum. Ya antum. Gitu. Pokoknya intinya kalau ada laki-laki, terus orangnya ada banyak, walaupun itu banyak perempuan, maka disebutnya tetap antum. Ya. Ngerti nggak? Ada nggak ngerti? Ya nanti coba. Sedikit ngerti. Kalau yang laki-laki apa, Pak? Saya kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti. Ini. Kita kan di dalam satu kelas. Kita langsung kasih contoh ya. Di dalam kelas ada Hadid lagi bicara sama Perempuan. sama 1 orang. Si Ali. Maka Pak Adit ngomongnya apa? Ya anta. Nah, misalkan Pak Adit nggak nyebut pakai nama. Oke? Paham sampai situ? Atau di dalam satu kelas ada Pak Hadid, kemudian ada Zakia sendirian. Maka Pak Adit bilangnya, ya anti.
Anting. Oke, sampai sini paham dulu? Ya, Paham. Dian. Di dalam satu kelas ada Zakia sama Sarah. Maka Pak Arif bilangnya ya. Ya. Dua orang. Antuma. Ya Antuma. Pak Arif belum tahu nama kalian. Ya Antuma. Ya, Ijlisa. Duduklah kalian berdua. Gitu maksudnya. Pak Hadid itu cuman buat 2 orang atau boleh lebih dari 2 orang juga gitu? Antumanya kata. Oh, Antuma cuma buat 2 orang doang. Antuma cuma buat 2 orang doang. Cuma buat 2 Kalau orang lebih doang. gimana, Pak? Kalau lebih pakainya antum atau kalau nggak antunna. Dulu satu-satu dulu, antum dulu. Kita nggak pernah konten lagi. Kalau ada Adila sama Ali di dalam kelas, kita tinggal ngomong. Maka Pak Arif bilangnya ya. Ya. Antuma juga. Antuma juga. Ya. Terus kalau di dalam kelas, bisa ada Pak Hadid lagi ngomong sama Zakia sama Pak Tovan misalkan, ya. Zakia sama Pak Tovan. Maka Pak Hadid bilangnya apa? Ya. Ya. Ya Antuma juga. Zakia sama Tovan, Pak Tovan. Sama perempuan gitu, Pak. Iya. Ya bisa. Jadi Antuma itu Buat 2 orang, Pak. buat laki sama perempuan, Ini Pak. buat 2 orang. Tapi dia pada umumnya dia dipisah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan biasanya pada umumnya. Tapi kalau ada kondisi di mana misalkan Pak Deden sama istrinya misalkan. Pak Deden sama istrinya kan laki-laki sama perempuan kan. Pak Hadid ketemu nih sama mereka berdua. Makanya ya Antuma juga. Gitu. Oke? Paham? Enggak apa-apa, Pak. Paham ya? Paham? Enggak? Paham? Enggak? Ya, paham. Oh. Ini ada kondisi lagi. Dalam satu kelas Paham. ada Pak Hadid ya, lagi bicara sama 3 orang laki-laki atau lebih. Ada perempuannya, bahkan pakainya ya Ya. antum. Oke. Nah, sekarang di dalam kelas cuma ada perempuan semua, muslimah semua. Gak ada laki-laki sedikit pun. Makanya tadi bilangnya apa? Ya Antuma. Antunna. Antunna. Antuna. Kata apa lagi tuh? Ada apa lagi tuh? Antunna. Kata yang lebih dari 2 orang ya, Pak. Betul, Antunna. Ya kata lebih dari 2 orang. Berarti kalau yang perempuan diganti pakai na ya, Pak? Oh, yang perempuan pakai na. Iya, belakangnya. Oh iya, jadi Antunna. Ya. Ini bukan Antuna, antum itu bukan buat berubah-ubah ya jadi antum berubah jadi antuna, enggak. Ini cuma kayak subjek loh. Dalam bahasa Inggris tuh ada he, she, they, we, gitu loh. Kalau nahnu, we, ya. Atau our, ya kan biasa gitu kan kalau bahasa Inggris kan. Kalau anta, you, ya. Kalau dia, she, dia buat perempuan she, buat laki-laki he, gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada 16. Kalau bahasa Inggris kan cuma sedikit. Cuma ada sedikit kan, gitu. Nah sekarang kondisinya, tadi di dalam satu kelas ada Adila di dalam satu kelas, terus ada banyak perempuan di belakangnya. Nah maka Pak Hadid bilangnya apa? Ya. 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 Antum. Antum. Gitu, oke? Yang antum. Ya dadah. Dari Berarti kan misalnya ada laki perempuan tapi Oh, laki-laki iya, iya, banyak, ngerti. berarti jawabnya Antuna. Ngerti, Pak. Pak, ngerti. Iya. Jadi orang kedua itu kita hanya pakai 6 aja. Anta, anti, antuma, antum, sama antunna. Teman-teman sekarang kita waktu dikit 2 menit lagi baru kita istirahat ya, insyaallah. Boleh dilihat buku bahasa Arabnya halaman 40. Udah, Pak. Udah tadi, Pak. Sekarang antuma itu jadi sama polanya.
Coba dilihat. Dia kan imsaha. Oh iya, Pak, benar sama. Bawahnya imsaha juga, jadi nggak usah dihafalin lagi. Jadi intinya kalian cuma 5 doang. Anta, anti, antuma, antum, Antum, sama antuna. antuna. Gitu. Nanti kalau ada soal Akila, Wasarah, Wazakia, yadhabna ila Makkah. Kan itu fi'il mudhari ya, yadhabna. Nah, kalau disuruh diubah ke dalam fi'il amal, maka nanti depannya harus pakai ya antunna. Gitu. Ngerti nggak? Oh. Contoh deh, di dalam fi'il mudhari ini, di dalam fi'il mudhari. Adila yakra'u kitab. Adila yakra'u kitab. Adila membaca buku. Nah, nanti diubahlah ke dalam bahas fi'il amal. Maka jadinya ya Adila atau ya anta. Boleh ya anta atau ya Adila, boleh. Ya. Depannya harus pakai ya, Pak. Iya, kalau dalam bahasa Arab biasanya manggil orang ya Adila. Tapi kalau pakai sehari-hari biasanya nggak pakai ya sih. Bisa Adila untuk, bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi rata-rata biasanya pakai ya. Ya Adila. Gitu. Biasa rata-rata pakai ya. Tapi kalau udah santai, orang lagi santai, kalau usah pakai ya bisa. Tapi buat pembelajaran biasa pakai ya. Tuh ya. Jadi yang kita pakai pelajaran ada 6. Coba dilihat masing-masing. Kalau anta kan udah tahu ya ciri-ciri fi'il amal, dia selalu sukun. Selalu sukun. Ingat tuh, kalau anta sukun. Udah? Sampai sini paham? Kalau anti, lihat yang antinya, lihat anti. Mirip seperti anta, tapi bukan sukun belakangnya. Cuma dikasih ya saja, ya sukun saja. Tadinya imsahi. Coba bantu bikin video deh ya buat teman-teman ya. Buat video sama nanti dibuat PPT-nya ya buat belajar ya. Lanjut. Sampai sini Kak Anti paham? Paham, Pak. Tambahannya ya sukun jadi imsahi. Nah, sekarang kalau misalkan yang buat kalian berdua, ya kan itu sama ya, cuman kasih alif aja, alif sukun jadinya imsaha, ya akila wa zakia, hapuslah zakia sama tadi siapa akila, hapus papan tulisnya gitu. Imsaha asaburo ya akila wa zakia, hapuslah papan tulisnya zakia sama akila gitu ya. Imsaha, ijlisa, uktuba, ikro'a, apa lagi? Iftaha, ya. Sampai situ paham nggak? Nggak paham ya? Nah, belajar kalau paham tadi tinggal yakin, paham kok. Kalian itu nggak belum paham 100%. Apa-apa. Tapi tadi berharap pekan depan udah paham ya. Berharap pekan depan udah paham ya. Apa nanti tadi coba cicilin PPT video, coba dia nanti belajar. Kalau nggak paham, nanya ya WA ya. Kalau nggak paham WA ya, tanya aja nggak apa-apa. Tadi seneng kok. Tapi jangan malam-malam, jangan jam 12 malam tanya. Kalau lagi tidur ditanya. Lanjut satu lagi, dua lagi. Antum. Tambahan cuman wau suku wau doma ya, wau ya. Wau sukun sama alif. Wau sukun sama alif huruf tambahannya. Jadinya imsahu, uktubu, ijlisu, ikro'u, iftahu,
idhabu, irji'u. Kan ada kan? Udkhulu fisilmi kafah. Ya. Atau apa sih kalau ya surat Al-Fajr apa? Udkhulu jannati. Ya, itu kan. Fadkhulu apa ini kan? Fadkhulu. Pak. Maka masuklah kalian ke surga jannati. Gitu kan? Fadkhulu. Kan? Gitu. Terakhir. Antuna cuman dikasih sukun imsah tambahin imsah uktub gitu kayak ngagetin uktub imsah kayak gitu aja udah ngagetin, tapi itu hanya perumpamaan aja. Oke, sudah lebih waktu, kita tutup saja, silakan dipimpin Bapak. Tapi ke depan insya Allah diusahakan untuk paham ya, untuk mengerti ya. Oke, silakan di